Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun amma ba'd. Jamaah sekalian, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di pagi hari ini kembali kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu. Dengan cara kita menghadiri majelis ilmu yang semoga Allah berkahi. Kita datang karena Allah dan kita berpisah karena Allah, dan kita ingin bisa memahami agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan dan kita istiqomahkan agama ini sampai datangnya kematian. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semakin lebih baik, apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan ya. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, tentunya kita harus ada persiapan pemanasan ya, melihat kembali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan berbagai macam hal yang mesti kita ketahui, yang mesti kita lakukan khususnya di sepanjang bulan Ramadan. Dan hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Hadis Arba'in sebagaimana rutin kita ya, setiap Sabtu yang kedua. Hadis Arba'in yang dibahas pada pagi hari ini adalah Hadis Arba'in yang ke-20 dari 42 hadis yang tercantum dalam kitab Hadis Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hari ini kita masuk kepada Hadis Arba'in yang ke-20. Silakan Bapak Ibu melihat bukunya, atau bagi yang tidak memiliki bukunya bisa searching di Google. Bagi yang punya handphone, ketik saja di Google Hadis Arba'in ke-20. Nah, insya Allah kita akan melihat nanti teks hadisnya. Ya, sebelum kita mulai saya mau tanya dulu Bapak Ibu, sehat semuanya? Zahirnya sehat, batinnya sehat? Alhamdulillah. Sudah soleh dan soleha semuanya? Sudah bertakwa semuanya? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk surga? Mau sekarang? Mau sekarang? Enggak mau. Iya, habis lebaran aja. Ya, kalau mau sekarang harus mati dulu. Enggak bisa langsung ya. Karena prosesnya memang seperti itu. Iya. Baik, insyaallah kita semuanya termasuk penghuni surga. Ya, dimudahkan menuju ke sana. Ya, tentunya persiapannya harus baik ya. Mumpung masih hidup, maka perbanyaklah kita menuntut ilmu sehingga akidah kita benar, ibadah kita benar, dan akhlak kita juga benar ya. Karena yang masuk surga itu tidak sembarangan. Orang yang masuk surga itu karena mereka terpilih mendapatkan rahmat Allah, bukan karena amal kita, tapi amal itu menjadi sebab untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Ya, amal yang benar dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita baca Hadis Arba'in yang ke-20. An Abi Mas'ud Aqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badr. An Abi Mas'ud Aqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Ya, hadis dari Abu Mas'ud yang bernama Aqbah bin Amr Al-Ansari. Jadi beliau ini seorang sahabat Ansar ya. Al-Badri artinya beliau juga pernah mengikuti perang Badar. Ya, disebut demikian.
Dan beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas, ya, min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia, yaitu jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Jika engkau tidak malu, lakukanlah sesuai apa yang kamu inginkan. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu enggak punya rasa malu, maka lakukan apapun yang kamu kehendaki. Ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya sangat pendek, tapi luar biasa, ya. Begitu panjangnya penjelasan dari para ulama untuk supaya kita semakin memahami maksud dari hadis ini. Mari kita bahas, ya. Jadi yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu, nabi-nabi terdahulu, tentunya kita ketahui nabi-nabi itu banyak jumlahnya. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah nabi terdahulu? Semuanya total 124.000, bukan 25. 25 itu yang Allah informasikan dalam Al-Quran. Ya, jumlah Rasul 315. Ya, berbeda ya jumlahnya. 124.000 nabi dan 315 rasul. Ya, berdasarkan info dari Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa jumlah nabi itu adalah 124.000 nabi dan jumlah rasul 315 rasul. Hanya saja yang Allah informasikan kepada kita hanya 25 nabi dalam Al-Quran. Ya, demikian. Jadi di antara perkataan kenabian terdahulu, jadi masing-masing nabi ini menyampaikan hal yang sama, karena memang mereka memiliki akidah yang sama, ya, dan memiliki kewajiban yang harus disampaikan kepada umatnya, bahwa mereka harus bertauhid dan harus beramal saleh, dan mereka diinformasikan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Itu persamaan nabi dan rasul semuanya sama, 3 perkara ini. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, pertama, tauhidnya sama, akidahnya sama. Mereka mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala dan mengajak umat untuk mengucapkan kalimat dan meyakini kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama, semua nabi dan rasul sama dimanapun mereka berdakwah. Yang kedua, mereka beramal soleh. Mereka diperintah untuk beribadah, karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka para nabi dan rasul ini mereka beramal soleh dan mereka mengajak kepada umatnya masing-masing untuk beribadah, untuk beramal soleh. Ya, mereka semuanya salat. Setiap nabi salat. Ya, setiap nabi itu beribadah. Mereka juga menyembelih hewan kurban dan lain-lain. Banyak persamaan-persamaan ibadah yang dilakukan di zaman dahulu sampai hari ini, ya. Kemudian yang ketiga, setiap nabi dan rasul ini menyampaikan kepada umatnya masing-masing bahwa ada kehidupan setelah kematian, adanya alam kubur, adanya hari kiamat, ya, adanya nanti dibangkitkan di padang mahsyar, adanya dihisab amal, ditimbang amal, ya, melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, dan seterusnya, surga dan neraka. Semua ini disampaikan oleh nabi dan rasul. Kenapa? Karena Tuhannya sama, sesembahannya sama, aturannya juga sama untuk perkara seperti ini. Akidahnya tauhid, kemudian ibadah sesuai syariat yang Allah syariatkan kepada mereka, ada yang sama, ada yang sedikit berbeda. Kemudian juga masalah informasi, pengetahuan bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, ya. Taib. Jadi sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia, karena disampaikan secara estafet terus menerus kepada orang-orang setelahnya, sehingga perkataan ini pun akhirnya diketahui dan dipahami, ya, tersebar kemana-mana gitu maksudnya, ya. Yaitu perkataan, jika engkau tidak malu, tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ternyata semua nabi dan rasul menyampaikan kalimat ini. Di antaranya, ya, di antaranya, karena Rasul mengatakan di sini adalah inna mimma adrakan nas, sesungguhnya di antara, ya, perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia, yaitu perkataan jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Jadi setiap nabi dan rasul menyampaikan kalimat ini
Subhanallah ya. Estafet ini terus sampailah ke Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir juga menyampaikan kalimat seperti ini. Dan lakukan sesukamu, sekehendakmu, jika engkau tidak punya rasa malu. Bukan anjuran ya untuk melakukan apa saja sesuai hawa nafsu kita. Nah, ini sebetulnya ada sesuatu ya yang mesti kita pahami dari hadis tersebut. Karena Allah juga mengatakan kalimat yang mirip sekali di surah Fussilat. Fussilat ayat ke-40. Di surah Fussilat surah ke-41 ya, ayat ke-40 Allah juga mengatakan i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah sesukamu, kata Allah. Lakukan sesukamu, sekehendak hatimu. Sesungguhnya Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini kan seakan-akan loh Allah menyuruh kita melakukan apa saja, berarti maksiat itu boleh. Seakan-akan begitu ya. Lakukan sesukamu, i'malu ma syi'tum. Sama dengan hadis tadi, lakukan sesuai apa yang kamu kehendaki. Kalau kamu enggak punya rasa malu. Di surah Fussilat ayat ke-40 juga Allah mengatakan demikian. Lakukan ya apa yang kamu kehendaki sesukamu, tapi ingat sesungguhnya Allah itu maha melihat apa yang kamu lakukan. Hati-hati, waspadalah, waspadalah. Ya, karena semua apa yang kamu lakukan itu maknanya akan dicatat oleh malaikat dan akan dibukakan ya buku catatan tersebut. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu kerjakan, ya tindakan, perbuatan, semuanya akan ditampakkan semua nanti di padang mahsyar ketika proses yaumul hisab. Nah, itu maksudnya ya. Jadi bukan artinya di sini lakukan sesukamu, maka kita seenaknya saja melakukan apa saja. Padahal itu menyelisihi syariat, ya. Tetapi semuanya ada konsekuensi. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan selama di dunia pasti ada konsekuensi. Kalau memang baik, benar, maka insya Allah dengan izin Allah ya, maka kita pun akan selamat dan bahagia. Tetapi jika memang tidak benar, menyelisihi syariat atau tidak peduli kepada agamanya, tidak peduli kepada penciptanya, udah dekat lagi masuk Ramadan ini, masih tidak peduli juga. Masih banyak kaum muslimin yang begini, tinggal berapa hari lagi nih, masih tidak peduli untuk mendalami kembali, ingat kembali, membaca kembali bagaimana hal-hal yang mesti dia ketahui, khususnya paling tidak minimal berkaitan dengan bulan Ramadan besok, agar Ramadan ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kan target kita begitu ya. Kita tidak mau Ramadan ini sama persis dengan tahun-tahun yang lalu, tetapi kita ingin tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Ya, demikian. Jadi kemudian disebutkan dalam hadis yang lain bahwa malu itu merupakan bentuk keimanan. Malu itu merupakan ya bentuk keimanan. Nabi SAW menyebutkan al-haya syu'batun minal iman. Malu itu merupakan bagian dari keimanan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau kamu enggak punya rasa malu, lakukan apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, Allah menyaksikan, Allah melihat apa yang kamu kerjakan, dan malu itu merupakan bukti dari keimanan. Al-haya syu'batun minal iman. Ya, iman itu akan terlihat. Dari mana? Malu. Malu bagian dari iman, ya. Kalau punya iman, pasti punya rasa malu. Nah, itu konsekuensinya. Kalau kita betul-betul memiliki iman yang benar, pasti rasa malunya pun benar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama ya. Malu merupakan bagian dari keimanan. Orang yang tidak punya rasa malu, pasti imannya rusak. Tidak punya rasa malu, pasti imannya rusak. Pasti imannya sedang turun. Pasti imannya sedang futur. Orang yang tidak punya rasa malu, dan ini berbeda-beda tingkatannya ya. Orang yang tidak punya rasa malu sama sekali, ya berarti imannya betul-betul nggak ada sama sekali. Ya demikianlah ya. Makanya orang-orang kafir itu nggak punya rasa malu, tidak punya rasa malu sedikit pun. Ya, adapun kaum muslimin ada yang punya rasa malu, ada juga yang sangat berkurang rasa malunya. Ya, baik. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang rasa malu itu ada dua jenis. Dua jenis ya rasa malu yang mesti dipahami oleh kita. Yang pertama berkaitan dengan haknya Allah, rasa malu yang berkaitan dengan haknya Allah. Yang kedua rasa malu yang berkaitan dengan haknya manusia. Karena selama hidup di muka bumi ini kita selalu ya berhadapan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, makanya kita tadi katakan orang kafir itu enggak punya rasa malu. Artinya mereka tidak melakukan haknya Allah yang menjadi kewajiban makhluk. Tidak punya rasa malu kepada Allah.
Padahal Allah sudah menciptakannya, memberikan rezeki, memberikan berbagai macam bentuk hal yang sangat mereka butuhkan selama hidup di dunia. Tapi mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Berarti mereka ini termasuk orang-orang yang tidak punya rasa malu. Bayangkan, Allah saja dia tidak mau memberikan haknya Allah. Padahal ya Allah yang memberikan segala macam nikmat kepada mereka. Ya, kehidupan selama di dunia ini. Ini pertama. Yang kedua, malu yang berkaitan dengan hablum minan nas, di mana seseorang juga seharusnya memiliki rasa malu ini agar ketika berinteraksi, saat berinteraksi dengan sesama manusia, ia tidak berperilaku yang tidak pantas atau memiliki akhlak yang jelek. Ya. Jadi seharusnya kita setiap muslim ini ya harus memiliki rasa malu kepada manusia juga. Karena supaya dia itu tidak berperilaku, berperangai, kepribadian, watak, tabiat yang jelek. Ya, karena akhlak itu juga harus diperbaiki. Dan akhlak itu merupakan output hasil dari akidah dan ibadah yang benar. Kalau akidah kita benar, bertauhid, mengesahkan Allah, ikhlas, tidak mempersekutukan Allah, kita yakin kepada Allah, tidak suuzon kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah, dan ibadah kita sesuai sunnah Nabi SAW, tuntunan, dalil, keterangan, contoh, outputnya adalah pasti akhlak kita semakin lebih baik. Ya, jadi akhlak itu merupakan sesuatu yang tampak terlihat oleh manusia siapa kita sebenarnya, meskipun ya yang hakikatnya di hati. Kalau hati itu baik, otomatis kelihatan manusia itu akan lebih baik akhlaknya. Karena hati ini sumber kebaikan, dan hati pun bisa menjadi sumber keburukan. Bukankah Rasul mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Ya, Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baik seluruh anggota tubuhnya. Apabila dia rusak dan jelek seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah dia adalah hati. Hati ini, agama Islam itu agama hati. Kalau hati kita baik, otomatis seluruhnya jadi baik. Akidah jadi baik, ibadah jadi baik, akhlak jadi baik, iman jadi baik, ilmu jadi baik, amal jadi baik. Kalau hatinya baik, ini sumbernya ini. Jadi kalau hari ini kita melihat kok kondisi kita ini kondisi yang belum baik juga, iman kita, ilmu amal kita, akidah, andai kata begitu ya, ibadah dan akhlak kok banyak minusnya. Meskipun mungkin ada beberapa yang sudah baik, tapi kok belum maksimal, pasti bermasalah di hati. Islam itu agama hati. Maka Rasul meminta kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaan. Takwa itu di sini. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Rasul mengatakan takwa itu di sini, bukan casing penampilan. Takwa itu di sini. Dan dia menunjuk ke dadanya 3 kali. Dan Rasul meminta, ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaan. Dan bersihkan ya Allah, bersihkan hati jadi qalbun salim. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya, engkau pelindungnya, engkau penjaganya. Ya, seperti itu. Jadi kalau hatinya sudah bersih, otomatis rasa malu tadi, rasa takut, rasa syukur, rasa sabar, semua kebaikan akan terwujud kalau hatinya bersih, qalbun salim. Ya, dan terwujud semua. Akhirnya apa? Jadilah dia orang bertakwa. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, meminta kepada Allah ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar, tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa modal apa? Hati yang bersih. Kata isi itu doanya Nabi Ibrahim ya, jangan engkau hinakan aku ya Allah ketika manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar, di mana pada waktu itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak, tidak bermanfaat kecuali yang bermanfaat, yang selamat, yang bahagia, yang dimudahkan, pasti masuk surga orang yang hatinya bersih. Hati bersih pasti dia punya rasa malu, rasa takut, rasa sabar, rasa syukur. Ya, dia pasti ikhlas.
Ya, pasti tidak ada hasad, iri, dengki, tidak ada riya, sum'ah, ujub, sombong, nggak ada semuanya itu. Hatinya bersih. Ini sumbernya ya. Ya, coba kita bersihkan hati ini. Maka di sini ketika kita bahas rasa malu pun pasti ada kaitannya dengan hati. Semakin tua semakin jadi, tua-tua keladi. Ada gitu kan istilahnya, tua-tua keladi. Makin tua makin jadi baiknya. Enggak, makin jadi buruknya. Makin nggak mau ngaji, nggak mau taklim, nggak mau ibadah. Udah pensiunan, udah 70 juga, sebentar lagi is dead. Masih juga tidak mau berubah. Kapan lagi berubah? Nggak punya rasa malu kepada Allah, puluhan tahun dikasih nikmat, nggak punya rasa malu kepada manusia, bahkan anaknya mengingatkan, cucunya mengingatkan si kakek dan nenek ini, nggak punya rasa malu juga. Nah, ini berarti apa ini? Penyebabnya hatinya bermasalah. Ya, taib. Nah, jadi rasa malu ada dua, berkaitan dengan haknya Allah yang mesti kita pahami dan kita kerjakan sepanjang hidup kita ya. Berkaitan hak Allah berarti kewajiban kita. Yang kedua berkaitan dengan hak sesama manusia, berarti hak mereka menjadi kewajiban kita. Nah, kalau kita punya dua rasa malu ini, insya Allah dua rasa malu, malu kepada Allah, kemudian malu juga kepada manusia, insya Allah kita akan semakin lebih baik agamanya, lebih baik imannya. Ya, karena tadi dikatakan bahwa al-haya syu'batun minal iman. Malu itu merupakan bagian dari keimanan. Kalau kamu nggak punya rasa malu, lakukan sesuka hatimu. Siapapun di muka bumi ini, dari dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat, siapapun pelaku dosa dan maksiat, baik dosa kecil maupun dosa besar, apalagi dosa besar, dan continue terus menerus, pasti akibat tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Semakin banyak tidak punya rasa malu, maka ya semakin banyak dosanya. Semakin sedikit ya semakin sedikit dosanya, ini pasti akibat dari rasa malu dia semakin besar. Kenapa rasa malu itu ada? Kenapa bisa ada? Karena punya rasa takut kepada Allah. Rasa takut melahirkan rasa malu. Orang yang tidak punya rasa malu otomatis bebas mau apa saja, tidak ada rambu-rambu syariat kan, mau halal haram hantam saja semuanya. Itu terjadi. Ini nggak boleh nih, afwan ya, ini kan suap menyuap, ini kan sogok menyogok. Yaudahlah, antum orang zaman dulu ya, sok alim, sok sorga, sok suci, lah antum sok neraka. Begitu kan, kalau kita di kantor-kantor tuh, mungkin di perumahan gini kayaknya aman lah ya. Tapi coba kita di kantor-kantor, karena kita berhadapan dengan teman-teman kita yang kadang-kadang suka mengganggu kita, gosok-gosok kita, ngajak kita. Ketika kita baik nggak mau, wah sudah. Apalagi jumlah mereka banyak berjamaah, maksiatnya berjamaah. Jadi bukan sholat saja berjamaah, maksiat pun berjamaah. Kita sendirian di kantor akan dikucilkan, diboikot, dijelek-jelekkan. Wah, kamu ini penyebabnya. Kenapa? Kalau satu bersih berbahaya bagi yang lain. Nanti dia akan bernyanyi, menyampaikan ke yang lain. Tapi kalau kotor semua kan sama-sama maksiat, akhirnya mereka diam semua, sama-sama menjaga supaya tidak terbongkar ya perbuatan maksiat yang mereka lakukan di kantor, misalnya seperti itu. Ya, taib. Jadi kenapa terjadi ini? Tidak punya rasa malu karena tidak punya rasa takut kepada Allah, atau minimal kuranglah rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara sekian banyak hamba Allah yang ada di muka bumi, yang paling takut hanyalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Ya, semakin banyak ilmu kita kalau ilmunya benar. Ilmunya benar, cara menuntut ilmunya dengan ikhlas, ilmunya pun sesuai syariat, maka ilmu itu menjadi berkah, barokah. Berkahnya ilmu menjadikan orang itu akan tumbuh rasa takut menumbuhkan rasa malu menumbuhkan rasa keinginan yang besar untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Urutannya seperti itu. Jadi awalnya berilmu dulu, berilmu baru berkata, berilmu baru beramal. Ilmu melahirkan rasa takut melahirkan rasa malu menumbuhkan keinginan yang besar untuk meninggalkan dosa dan maksiat apapun. Dan dia tidak peduli dengan ucapan manusia. Jangan gitu dong, nanti apa kata orang, nanti apa kata tetangga. Selama dia benar, dia tidak peduli.
Nanti gimana apa kata dunia? Dia berbalik, apa kata akhirat? Dia tidak peduli, meskipun manusia membenci dia semua. Semua keluarga, semua orang yang di perumahan komplek dia, mungkin tetangganya segala mungkin membencinya gara-gara dia sesuai syariat. Gimana sih orang yang sudah hatinya bersih itu pandangannya hanya kepada Allah. Dia nggak mandang manusia lagi. Kalau masih mandang manusia, nanti gimana ya? Tergimana ya? Manusia kan begini. Berarti dia belum ikhlas. Berarti dia belum tumbuh rasa takut yang tinggi kepada Allah. Berarti dia belum punya rasa malu kepada Allah yang lebih baik. Karena masih memandang, tergimana manusia? Tergimana manusia? Jangan pedulikan. Selama memang kita benar. Kalau memang kita salah, kita perbaiki dulu. Kan kadang-kadang kita begitu ya. Nanti gimana ya? Ntar kata orang tua gimana? Ntar kata mertua gimana? Ntar tetangga gimana? Apa kata RT? Ya, selalu kita pusingkan dengan apa kata manusia. Kita nggak akan tenang hidup ini. Berarti bisa jadi hati kita bermasalah karena masih memandang mereka ketika posisinya sudah benar. Ya, bisa jadi ini kenapa? Kurangnya rasa malu kepada Allah, kurangnya rasa takut kepada Allah, bisa jadi juga kurangnya keikhlasan atau kurangnya ilmu. Ya, coba kalau ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang benar ya, sekali lagi kita garis bawahi ilmu yang barokah, ilmu yang melahirkan kebaikan. Barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Itu artinya berkah barokah. Kalau berkah barokah ilmu kita ini, maka kita akan lebih mudah memahami ilmu, mudah menghafal ilmu, mudah mengamalkan ilmu. Kalau berkahnya ilmu, kita mudah juga untuk istiqomah dan lain-lain karena barokah. Ilmu itu barokah karena kita dapati dengan keikhlasan dan sesuai sunnah Nabi SAW. Ketika menuntut ilmu pun seperti ini, kita melakukan adab-adab sebagai penuntut ilmu sehingga ilmunya pun semakin berkah. Nah, seperti itu ya. Jadi ada orang Bapak Ibu yang sudah menuntut ilmu ya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun, tapi berjalan di tempat, nggak ada perubahan. Kemajuan pun sedikit sekali. Itu menunjukkan ilmunya nggak berkah. Coba kita evaluasi ya masing-masing. Kita udah ngaji berapa lama ini? Sebulan saja, sehari saja, seharusnya kan ada peningkatan, ada perubahan dari ilmu. Nah, adanya perubahan pada diri kita semakin lebih baik, itu menunjukkan ilmu kita barokah. Bukan berarti setelahnya nggak punya kesalahan. Ya namanya kita manusia kan. Kita bukan malaikat, pastilah kita punya minusnya. Tapi kalau ilmu kita barokah, minusnya semakin hari semakin sedikit. Siapa contohnya? Minusnya semakin hari semakin sedikit. Contohnya siapa? Bapak Ibu di sinilah. Ya enggak? Betul? Perkiraan saya begitu. Betul? Kan katanya soleh dan solehah di sini. Sudah bertakwa semua? Sudah bertakwa? Baik, kita akhiri pertemuan kita. Udah bertakwa gimana nih? Susah juga saya mendakwahi orang bertakwa ya. Ustadznya masih banyak maksiat ini. Baik, ya. Jadi mari kita lihat. Ternyata Rasul SAW juga menyampaikan tentang rasa malu ini dalam hadis yang lain. Coba Bapak Ibu lihat di Telegram saya. Saya tambahkan hadis yang lain berkaitan dengan rasa malu. Di Telegram ya, Telegram Najmi Umar Bakar. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat memiliki aplikasi Telegram. Saya akan posting sekarang. Ada tambahan hadis yang lain. Ya, sudah ya, silakan mari kita lihat. Judulnya Malulah kepada Allah. Sudah dilihat ikhwan, akhwat, Bapak Ibu? Dapat? Iya, judulnya Malulah kepada Allah. Jadi dari hadis tadi kita kembangkan kepada hadis-hadis yang lain yang sama-sama berkaitan dengan rasa malu. Ya, kita baca ya. Rasulullah SAW bersabda, "Istahyu minallah haqqul haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Waduh, berat nih. Ya.
Rasul mengatakan demikian. Begitu juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Enggak main-main nih takwa, sebenar-benarnya takwa. Nah, di sini Rasul juga mengatakan, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Jadi bukan takwa sembarangan, malu sembarangan, tapi malu yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa sih? Nah, mari kita baca di sini. Qalu, maka para sahabat berkata, sesungguhnya kami sudah malu kepada Allah ya Rasulullah. Kami sudah malu. Malu pasti mereka para sahabat orang-orang bertakwa ini. Kami sudah malu kepada Allah ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, ya, laitsa dzalikum, bukan itu maksudnya. Seseorang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, nah ini hakikatnya ini nih, orang yang malu kepada Allah, yaitu hendaknya dia menjaga kepala dan apa yang ada di sekitar kepalanya. Menjaga kepala dan apa yang ada di sekitar kepalanya. Artinya apa? Yang ada di anggota indera kepalanya. Dia jaga matanya, dia jaga lisannya, dia jaga telinganya. Dia jaga semua itu dari masalah dosa dan maksiat. Itu malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Semakin hari matanya semakin terjaga, lisan terjaga, dan telinga juga akan semakin terjaga. Sampai di situ saja? Tidak. Kata Rasulullah SAW, malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu dia akan menjaga perut dan apa saja yang masuk ke dalam perut. Menjaga perutnya, ya, dari hal-hal yang diharamkan. Apa saja yang masuk ke dalam perut, itu semuanya makanan dan minuman yang halal, dan nafkahnya dari nafkah yang halal. Itu malu yang sebenar-benarnya kepada Allah. Yang ketiga, ya, yaitu dia menjaga kemaluan, dua tangan dan serta dua kakinya. Malu kepada Allah demikian. Ya, saya ulang lagi. Seseorang yang malu kepada Allah itu hakikatnya, kata Nabi SAW, malu yang sebenar-benarnya adalah dia menjaga kepala dan apa yang ada di sekitar kepalanya. Yang kedua, menjaga perut dan apa yang masuk ke dalam perut. Yang ketiga, menjaga kemaluan, dua tangan serta kakinya. Dia jaga berarti seluruh anggota tubuhnya dari kesalahan-kesalahan. Itulah bentuk rasa malu yang sebenar-benarnya kepada Allah. Kadang kita jatuh kepada dosa, ya. Ya, mungkin nggak sengaja, mungkin sengaja, tapi kita segera istighfar. Iringi setiap dosa itu dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah. Siapa yang nggak punya dosa? Nggak ada kan? Nggak ada. Semua kita ini pendosa, semua sama kita. Tapi iringi, kata Rasulullah, dengan istighfar dan bertobat kepada Allah. Iringi dengan amal soleh, maka Allah pun akan gugurkan semua dosa. Yang masuk surga itu semuanya pendosa semua itu. Yang masuk surga pendosa semua, tapi pendosa yang sudah bertobat selama di dunia, sehingga akhirnya dosanya tidak ada lagi. Dan yang masuk neraka itu semuanya pendosa. Yang mendapatkan, ya, neraka itu semuanya pendosa, tapi pendosa yang waktu di dunia tidak bertaubat. Bedanya itu aja. Yang masuk surga pendosa, masuk neraka pendosa, sama sebetulnya. Mana ada manusia tanpa dosa? Tapi yang masuk surga itu mereka sudah bertobat dengan taubat nasuha. Yang masuk neraka itu tidak bertobat, atau bertobat tetapi taubatnya tidak nasuha. Mereka bertobat sembarangan. Kata mereka, saya sudah bertobat, padahal kata Allah belum. Karena mereka bertobat tanpa ilmu, ibadah tanpa ilmu sembarangan. Ya, begitu. Nauzubillah min dzalik. Yang mendapatkan nikmat kubur adalah para pendosa. Yang mendapatkan siksa kubur adalah para pendosa hakikatnya. Ya, tapi kenapa bisa berbeda? Satu nikmat, satu siksa kubur? Karena yang mendapatkan nikmat kubur orang-orang yang sudah bertaubat di dunianya, bukan di sana. Ya, dan idealnya semakin kita ini bertambah usia, mendekati kematian, bertambah usia, mendekati kematian, ya, jenggot semakin putih, rambut semakin putih, kulit semakin keriput, gigi sudah mulai banyak yang berguguran, ya, jalan pun sudah lemah. Itu kan tanda-tanda dekatnya kematian. Ya, jangan lagi kita tidak punya rasa malu kepada Allah. Dikasih hidup sudah puluhan tahun loh, 50, 60, 70, 80 bonus dari Allah. Ternyata tidak digunakan juga. Nggak punya marsa, nggak punya malu nih orang.
Dikasih nikmat puluhan tahun gratis, nafasnya dicukupi, kebutuhannya, rezekinya banyak, ya subhanallah. Kelihatan sekali orangnya banyak sekali yang Allah berikan nikmat kepadanya, tapi nggak bersyukur, nggak punya rasa malu kepada Allah. Orang yang punya rasa malu ini pasti dia bersyukur dengan syukur yang sebenarnya, malu dengan malu yang sebenarnya, bertakwa dengan rasa takwa yang sebenarnya. Nah intinya di sini apa? Jaga kepala dan apapun yang ada di sekitar kepala, berarti kita menjaga semuanya ini, ya. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, dan jagalah Allah maka engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Ya, seperti itu ya. Allah akan buktikan janjinya bahwa kalau kita menjaga Allah, artinya menjaga hak-haknya Allah, menjaga batasan-batasan hukum Allah, ya, kita menjaga syariatnya, maka pasti Allah akan menjaga kita. Bahkan dampaknya pun Allah menjaga keluarga kita, harta kita, kehormatan kita. Allah jaga iman kita, hati kita, ilmu kita, agama kita, amal kita, semua dijaga oleh Allah. Kalau kita menjaga Allah dengan benar, ya bukan kita menjaga zatnya Allah ya, tapi maksudnya jagalah hukum-hukum Allah, syariat Allah, ya, hak-hak Allah. Dan hak Allah yang terbesar adalah tauhid, mengesahkan Allah tabaraka wa taala, ya. Kemudian di hadis ini kita baca kembali lanjutannya. Setelah Rasul SAW menjelaskan rasa malu kepada Allah yang sebenar-benarnya, ternyata menjaga seluruh anggota tubuh, ya. Maka Rasul melanjutkan rasa malu kepada Allah yang berikutnya, dan hendaknya orang tersebut mengingat kematian dan kehancuran. Ini rasa malu yang sebenarnya. Banyak ingat kematian dan kebinasaan, supaya kita tidak terlena, terperdaya, tertipu dengan kehidupan dunia, ya enggak? Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ya, kata Allah tabaraka wa taala, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Wa inna ad-darul akhirah, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalau kamu mengetahui. Berkali-kali Allah mengulang kalimat ini dalam Al-Quran. Dan kita kan baca Quran nih, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Besok nih pas Ramadan ya, berapa kali Bu khatamnya Bu? Berapa kali Pak khatam Quran besok targetnya? Saya mau dengar nih. 20? Oh Masya Allah, dengarnya 20 nih. Oh maaf ya, ternyata 30 ya. Maaf, saya sebutkan jumlah terkecil tadi itu. Ternyata 30. Minta maaf ya. Saya nggak tahu, memang levelnya beda sih ya. Kita sering baca Quran ini, baca nggak terjemahannya? Bagaimana pemahamannya? Ternyata kalimat-kalimatnya Allah ulang berkali-kali. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di mana itu Bu ayatnya? Dalam Al-Qur'an. Surah apa? Al-Hadid? Bukan. Nah, ini hadiah ya, lupa saya. Baru ngeh nih. Ini ada hadiah, ayo. Al-Hadid bukan. Saya kasih bocoran ya, surah itu ada dalam Al-Qur'an. Ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Ayo cepet-cepetan Google. Ali Imran ayat. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Nah, ini banyak, jadi 10 nih. Ikhwan 5, akhwat 5. Harus dibagikan. Al-Ankabut bukan, Al-Hadid bukan, Al-Baqarah bukan. Terus 114 surat. Al-Fatihah ya apalagi bukan. Ali Imran 185 benar. Nih siapa yang jawab tadi? Ayo Bu, ambil. Ali Imran 185. Alhamdulillah.
balikin ke panitia juga. Panitia nggak aci ya. Panitia yang nyiapkin dia juga yang dapat hadiah. Nggak apa-apa Bu. Ya, namanya kan kita ini kan berlomba-lomba ya. Ali Imran 185. Mungkin Bapak Ibu ini nggak mau jawab ya, karena hadiah cuma buku ya. Coba lain kali hadiahnya handphone gitu. Mungkin semangat ya untuk menjawab ya. Atau mungkin kunci mobil, kuncinya aja, mobilnya nggak ada. Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa itu ya pasti mati ya. Setiap bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kamu akan diberikan balasan yang penuh nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka merekalah orang yang beruntung, sukses yang sebesar-besarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Kita cari dunia boleh, kaya boleh, tapi jangan masukkan dunia dalam hati kita. Tujuan kita bukan dunia, dunia sementara. Konglomerat triliunan hartanya, tapi nggak ada dunia di hati. Itulah Abdurrahman bin Auf, itulah Utsman bin Affan dan lain-lain. Nah, kita harusnya seperti itu. Ya. Taib. Jadi hendaknya dia tuh banyak mengingat, kata Rasulullah, malu yang sebenar-benarnya, banyak mengingat kematian, bukan ingin mati. Banyak mengingat kehancuran, kebinasaan, ya, bukan ingin hancur. Tapi banyak ingat mati itu menjadikan kita akan tumbuh rasa takut. Rasa takut akan tumbuh rasa malu. Rasa malu akan tumbuh rasa keinginan yang besar untuk meninggalkan maksiat dan semakin taat. Banyak ingat mati itu menjadikan kita semangat untuk beramal soleh. Banyak ingat kematian menjadikan kita semakin bersegera bertaubat. Dan banyak ingat kematian menjadikan kita semakin qanaah. Ya, ini manfaat mengingat kematian. Pertama, semakin semangat untuk beramal. Coba aja kita banyak ingat kematian, takut dengan siksa kubur, takut dengan kehidupan setelahnya lagi. Ya, akhirnya apa? Kita akan termotivasi untuk beramal soleh. Ini salah satu cara ya, bagaimana supaya kita tuh lebih semangat. Kadang-kadang kan iman naik, kadang turun ya. Bapak Ibu pernah turun iman nggak? Pernah apa sering? Enggak lah ya, level di sini mungkin jarang-jarang ya. Iya. Nah seperti itu ya. Ketika kita memang merasa, wah kok seperti ini kondisi saya. Coba kita banyak ingat kematian. Salah satu cara, ingat kematian, ingat Allah, ingat malaikat yang mencatat, ingat azab dan seterusnya. Menjadikan kita semakin termotivasi. Kita ingin besok Ramadan ini lebih baik, lebih berkualitas, lebih maksimal, lebih banyak ibadahnya, bahkan lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya banyak ingat kematian. Bisa jadi di Ramadan yang terakhir. Tahun depan bisa jadi kita tidak mengalami Ramadan lagi. Dan bahkan banyak juga ikhwan dan akhwat Bapak Ibu, orang-orang yang belum sampai Ramadan besok udah meninggal dulu. Tuh kemarin jamaah saya meninggal. Padahal tinggal berapa hari lagi kan masuk Ramadan, nggak sempet dia. Allah nggak pilih dia. Ada ibu-ibu yang meninggal. Ada juga yang anak masih SMP kemarin meninggal. Ya, sekolah di Babu Salam kemarin, masih SMP, akhwat, baru seminggu dapat haid. Haidnya baru seminggu. Selama ini belum tertulis dosanya. Kan dosa itu tertulis setelah mimpi basah, balik atau haid. Dan selama ini belum tertulis dosanya. Nah, baru seminggu dia mengalami haid, meninggal kemarin. Dia sekolah di tahfiz Quran, hafal Quran. Ya Allah, betapa bahagianya orang tuanya ya. Tapi sedih juga di sisi yang lain. Berarti kan dosanya baru seminggu, baru sedikit lah ya. Karena dia baru haid seminggu yang lalu, kemudian dia meninggal karena dia punya penyakit. Ya, subhanallah. Orang Depok sini. Ya, santriwati di pesantren Babu Salam ya. Taib. Jadi ingat kematian itu menjadikan kita semakin termotivasi untuk beramal, semakin bersegera untuk bertaubat dan qanaah dalam kehidupan ini. Dan barang siapa malu yang sebenar-benarnya, dan barang siapa menginginkan keselamatan di akhirat, niscaya dia meninggalkan perhiasan hidup di dunia dan lebih mementingkan akhirat
daripada dunia. Ini malu yang sebenar-benarnya nih. Ini hadisnya panjang. Coba kita pahami. Ya, Allah dan Rasul tidak menyuruh kita untuk menjadi orang miskin semua, tidak. Di sini kan barang siapa menginginkan selamat di akhirat, bahagia di akhirat, ya, maka niscaya dia pun buktinya ada. Dia meninggalkan perhiasan hidup di dunia, maksudnya berlebihan. Ya, perhiasan hidup di dunia berlebihan dia tinggalkan. Dia nggak mau terlalu berlebihan, takut lupa nanti, takut lalai dia. Meskipun dia mampu membeli dunia itu semuanya, tapi dia tinggalkan perhiasan hidup dia, hidupnya sederhana. Rasul mengajarkan sederhana di sini. Dan bagi yang tidak punya qanaah, karena itulah raja dunia, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Rajanya dunia orang yang qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itu raja dunia. Subhanallah ya. Banyak orang yang kaya tapi nggak merasa puas. Kemarin saya membaca Bapak Ibu di sosial media, ada orang yang paling kaya di muka bumi hari ini, Elon Musk ya, di Amerika itu berapa, 14.000 triliun hartanya. Kita berapa triliun? 14.000 triliun. Kita 1 triliun aja nggak ada. Ini orang terkaya di muka bumi. Tapi saya baca, sengaja saya klik pengen tahu. Wah, ini orang terkaya nih di dunia ini. Dulu kan Korun. Ya, nah ini Elon Musk. Dan ternyata dia mengatakan, aku tidak pernah mengalami kebahagiaan. Wah, jujur dia mengucapkan kalimat itu. Aku tidak pernah mengalami kebahagiaan. Kalimat yang keluar dari lisannya. Memang kebahagiaan itu bukan identik dengan harta. 14 triliun loh. Satu aja udah bahagia. Apalagi 14. Nggak usah 1 triliun deh. 1 M saja. Kayaknya udah ngipas-ngipas tuh. Hari Sabtu nggak ngaji lagi kayaknya. Pak, Bu, ngaji ini sama Ustadz Nazmi, orang miskin. Saya uangnya banyak nih, 1 M nih, 1 M dolar. Masya Allah. Ya, di sini kan nih, Bapak Ibu rata-rata berapa M gitu ya? Bukan ember, empang. Ya, subhanallah. Taib. Jadi ternyata aku tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Kenapa? Bahagia itu cuman kalau bisa kita dapatkan, pasti kita dapatkan dengan izin Allah kalau punya iman. Iman, ilmu, amal yang benar. Sudah selesai. Iman, ilmu, amal yang benar. Imannya benar, ilmunya benar, amal solehnya benar, pasti bahagia. Allah yang menjanjikan, karena bahagia itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Sehat tidak pasti bahagia, kaya tidak pasti bahagia. Bahkan banyak orang yang sehat dan kaya makin menderita, makin susah dia, makin stres. Ya, seperti itu. Jadi kembali kepada tulisannya, barang siapa menginginkan keselamatan di akhirat, niscaya dia meninggalkan perhiasan hidup di dunia. Ya, tidak berlebihan dah, biasa saja, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu berbahaya bagi jasad dan hati manusia. Sampai-sampai makan pun nggak boleh berlebihan. Wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah, makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Karena Allah nggak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Makanya besok nih kita sahur ya, berapa hari lagi, dan kita berbuka puasa, makannya berapa banyak nih? Kita berbuka puasa boleh dengan makanan-makanan yang kita sukai, kita siapkan, tapi jangan berlebihan, karena pasti berakibat dampak buruk kepada kesehatan tubuh dan batin hati menjadi semakin keras, ibadah semakin berat, karena perutnya begah. Tahu begah? Ya, penuh sekali perut isi ini, macam-macam nih, kambing ada, domba ada, onta ada, belum disembelih lagi. Ya, dia makan satu meja itu luar biasa. Makan berlebihan. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Ya, kita latihan nih. Ramadan tuh waktu kita untuk belajar, untuk melatih, belajar mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mengecas iman kita, mengecas amal kita. Keluar dari Ramadan menjadi orang yang semakin lebih baik. Keluar dari Ramadan, diampuni dosa-dosanya semuanya. Keluar dari Ramadan, Allah terima taubatnya dan dia mampu menjadi orang bertakwa. Dan modal bertakwa itu dia pertahankan sebagai modal untuk bisa bertahan 1 tahun berikutnya. Ya, mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Teorinya gampang ya, prakteknya
Bagi saya itu berat ya, bagi saya berat. Bagi Bapak Ibu, kayaknya beda level kita nih. Bapak Ibu kayaknya ringan ya. Masya Allah. Jadi barang siapa menginginkan keselamatan di akhirat, niscaya dia meninggalkan perhiasan hidup di dunia dan lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Akhirat nomor satu, bukan dunia nomor satu. Tujuan kita, obsesi kita yang terbesar adalah akhirat, bukan dunia. Dunia dicari silakan, tapi kan dunia bukan selama-lamanya. Kalau masih ada dunia di hati, pasti tidak akan bahagia, pasti susah memiliki rasa takut yang benar, pasti susah untuk memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya. Banyak ingat kematian, banyak ingat akhirat, dan dunia tidak ada di hati, alangkah ringan nanti kita lihat. Ringan, gampang, enteng, mudah untuk ibadah, semangat, lebih banyak istiqomahnya, turun iman pun sedikit, dan naik iman cepat lagi naik ke atas, karena banyak ingat akhirat, ingat kematian, dan dunia tidak ada di hati. Ini konsep yang Rasul tawarkan kepada kita ini. Bagaimana supaya kita bisa selamat dan bahagia. Ya, kita mendapatkan surga dunia sebelum surga nanti di akhirat. Surga dunia terlebih dahulu kita dapatkan sebelum surga di akhirat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang tidak mendapatkan surga dunia, maka dia pun tidak akan mendapatkan surga nanti di akhirat. Dapatkan dulu surga dunia. Bagaimana mendapatkan surga dunia itu? Ya, kita harus beriman dan beramal soleh. Ya, cinta Allah, kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Kita merasakan nikmat ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Subhanallah, itulah surga dunia. Merasa mudah untuk taat, merasa mudah meninggalkan maksiat, merasa benci dengan dosa, merasa bahagia dengan ketaatan. Itulah surga dunia. Ya, baik. Kemudian barang siapa yang melakukan hal itu, semuanya ini yang kita sebutkan tadi, malu yang sebenar-benarnya. Barang siapa yang melakukan itu semua, maka baru kata Rasulullah, sungguh ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kita ulang-ulang nih ya, kita di rumah nanti kita baca kembali, baca lagi. Ini nih konsepnya nih, malu yang sebenar-benarnya. Ya, ini yang kita harus miliki. Makanya selama ini barangkali kita udah ngaji nih, udah taklim, ya, udah datang setahun di sini barangkali, masya Allah, seminggu sekali, tempat lain datang lagi, masya Allah tuh kajiannya sampai seminggu 8 hari, masya Allah itu, seminggu 8 hari, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu. 8 hari kajiannya, tapi mana hasilnya? Tidak barokah. Hasilnya mana? Tidak ada kemajuan, berjalan di tempat, perubahannya semakin sedikit. Padahal kajian banyak loh dihadiri, datang di mana-mana, banyak ustadznya mencatat, mendengarkan, masya Allah, bahkan direkam, didengarkan lagi di rumah. Kenapa nggak barokah? Tidak ada keberkahan dari ilmu, tidak ada keberkahan pada harta, tidak ada keberkahan pada umur, waktu, dan lain-lain. Berkah itu kan bertambah kebaikan. Kok makin ngaji makin nggak bertambah kebaikan? Berarti nggak, ilmunya nggak berkah ini. Makin ngaji makin tambah dosa, makin ngaji makin jauh dari Allah, makin ngaji taklim tapi tidak bisa mengamalkan ilmu, berarti ilmunya nggak barokah. Ada sekitar berapa banyak ya? Coba Bapak Ibu lihat di telegram saya, sebab-sebab hilangnya keberkahan. Ya, ini sebetulnya buat kajian hari Selasa besok nih, tapi nggak apa-apa ya dibahas di sini. Sebab-sebab hilangnya keberkahan tanggal 8 Februari 8 Februari ya, di telegram saya. Mudah-mudahan antum punya telegram ya, telegram Najmi Umar Bakar. Tanggal 8 Februari di telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar. Adik-adik punya handphone nggak? Nggak punya ya? Oh, bagus, bagus. Iya, kalau yang masih kecil-kecil jangan punya handphone. Handphone tuh bahaya, meskipun banyak manfaat ya. Tapi sementara mungkin dipending dulu lah. Kan fokus menghafal Quran ya. Ya, hafal Quran di mana? Di sini. Sudah berapa juz? Sudah selesai semua? Iya. Karena kalau sering-sering lihat handphone, banyak dosa maksiat, akhirnya susah menghafal Quran nanti. Yang sudah hafal pun hilang lagi. Ya, taib.
8 Februari di Telegram saya. Di sini saya cantumkan sebab-sebab hilangnya keberkahan. Ada berapa? 15 sebab kenapa hilang keberkahan. Ngaji jalan terus, taklim di mana-mana, catatannya banyak, bukunya pun di rumah banyak masih plastikan. Udah dibaca semua, udah judulnya. Apalagi daftar isinya. Dibaca sampai akhir? Enggak. Kalaupun dibaca, andai kata pun dibaca sampai akhir isi buku itu, enggak paham juga atau enggak bisa mengamalkannya, berarti enggak ada keberkahan. Nah ini ya. Mari kita lihat di sini Bapak Ibu. Pertama apa? Hilangnya keberkahan, tidak ikhlas. Enggak ada niat ikhlas karena Allah, maka apapun yang kita miliki tidak bertambah jadi lebih baik. Mau jadi harta, ya, apakah ilmu, apakah waktu, umur, rezekinya pun enggak barokah dan lain-lain. Rumah tangga pun enggak barokah, anak enggak barokah, istri enggak berkah, suami enggak berkah dan lain-lain ya. Tidak ikhlas. Yang kedua, karena tidak mengikuti sunnah. Sunnah itu ajaran yang benar, ajaran yang murni, yang asli ya dari Nabi SAW. Harus kita beragama ini berdasarkan contoh, tuntunan, dalil, keterangan. Enggak boleh mengada-ngada. Kalau mengada-ngada maka enggak ada keberkahan. Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang amal tersebut ya tidak berasal dari kami, maka amal itu tertolak. Yang ketiga, hilangnya keberkahan karena tidak beriman dan bertakwa. Tidak beriman dengan benar dan bertakwa dengan benar ya. Masing-masing ada dalilnya di sini, silakan baca. Ada ayatnya, ada hadisnya. Yang keempat, sebab hilangnya keberkahan karena tidak mau berhijrah. Masih di tempat yang maksiat, tidak mau berhijrah ke tempat yang halal, ke tempat yang benar ya. Tidak mau berhijrah, tetap tempat disebut seperti itu sehingga hartanya haram terus dan dia tidak mau berhijrah, akhirnya tidak ada keberkahan pada hartanya. Meskipun hartanya miliaran, triliunan, tapi enggak ada keberkahan. Tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Ya. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Kayak khutbah Jumat ya. Bersemangat ya. Mohon maaf nih, karena saya kalau nggak semangat kayaknya Bapak Ibu tidur nanti. Karena udah capek ibadah tahajud tadi malam kayaknya. Ya, kalau nggak semangat begini, wah kayaknya Ustadz semangat banget. Ya karena untuk ini supaya jamaahnya nggak ngantuk, boleh ya? Nggak apa-apa kan? Karena jam 2 udah bangun Bapak Ibu. Ngapain? Kencing. Habis kencing? Habis kencing wudu, ya sholat sampai subuh, masya Allah. Habis subuh mengkhatamkan Al-Quran lagi. Sampai sini 7:30 tinggal sisa-sisanya kan, ngantuk, bener? Matanya kelap-kelip ya. Duduknya pun maju mundur kiri kanan, baru mulai kajian. Iya, selonjoran, nyender-senderan, waduh. Ya itu menunjukkan capek ibadah sebelumnya ya, betul? Jadi maksudnya ini persiapan ibadah Pak Ustadz menjelang Ramadan. Oh, masya Allah. Ya mohon maaf ya, kita nggak selevel sih. Ya, yang keempat sebab hilangnya keberkahan karena tidak berhijrah, masih tetap dalam kekeh ya, dalam kemaksiatan, cari nafkah yang haram, tidak mau berpindah. Oh itu uang panas, nggak berkah, uang maksiat menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Yang kelima, kenapa nggak berkah? Nah ini nih, kita baca nih isinya nih. Tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena tidak ada adab ketika sedang menuntut ilmu. Hadir di majelis ilmu, duduk di sini, tapi nggak ada adab. Ya, pertama diantaranya sibuk dengan ngobrol. Nah, kita baca isinya nih. Khusus yang ini kita baca nih. Datang sih datang dengerin, tapi ngobrol juga, ngobrol terus. Ah udah nggak ada keberkahan ilmunya. Bertahun-tahun, 20 tahun ngaji nggak ada manfaat. Ya, yang kedua dia tidak fokus di majelis ilmu tadi dengan ngobrol. Ya, datang sekedar untuk bermain HP. Dan banyak menguap, ya, duduk bersender, nggak nyinggung nih, nggak nyinggung, cuma nyindir doang, nyindir, nggak nyinggung sih, nggak,
cari dinding, cari tiang, cari senderan. Nggak, udah tua kan wajar ya, udah tua sih wajar ya, masih muda masih senderan nggak nggak pantas ya, masih muda kok. Di sini kan masih muda semua ini ya, yang tua siapa sih? Nggak ada di sini, rata-rata 20-an 30-an ya. Duduk senderan, tidur. Ustadz innal hamdalillah, dia mulai bismikallahumma amut wa ahya, musibah. Selesai subhanakallahumma bihamdika, dibaca tuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, orang seperti ini 20 tahun ngaji, datang ke masjid, nggak berkah, nggak ada perubahan. Karena adab sudah salah ketika menuntut ilmu. Bagaimana bisa tumbuh rasa malu kepada Allah? Ya, datang juga sibuk, motret sana, motret sini. Ustadznya pun suka dipotret. Iya, saya suka berasa itu ketika itu dia potret saya mau tegur, nggak enak. Tapi setelah kajian dia WA ke saya, dia kirim ya hasil potretnya itu di Instagramnya dia. Ya rupanya dia masukin ke Instagram dia bahwa dia hadir. Untuk apa lapor-lapor ke saya? Saya juga nggak kenal dia. Ya kan? Jangan-jangan mau kenalan. Enggak, jangan buka celah ya. Ya, saya sudah punya istri ya. Cukup satu di Depok. Ya, sisanya di sorga. Ya. Duduk bersender, tidur, sibuk motret sambil makan dan minum. Nah, enggak berkah ini. Bagaimana bisa tumbuh rasa takut kepada Allah, rasa malu? Makan, minum dari awal sampai akhir. Masya Allah, Ustadz ngeliatin aja gini. Kepengen juga minum tuh. Makan kayaknya enak juga tuh. Dia sarapannya di sini depan Ustadz, sop pertama lagi. Masya Allah. Ustadz ngeliatin terus. bukan antum, bukan. Anak-anak sih fokus ya, Masya Allah. Apalagi bapak-bapak fokus, ya, mata juga merem. Ya, sambil makan dan minum, sibuk dengan bagi-bagi permen. Ini korbannya saya. Saya merasakan korban ini. Maka saya tulis di sini. Lagi kajian, bagi-bagi permen. Yang bagi siapa? Panitianya. Kecerek. Orang baru buka permen semua, saya ngeliatin aja. Ini nggak ada adab ini, ya Allah. Firman Allah dibacakan, hadis Rasul dibacakan, dia mau bunyi kecerak dibagiin semua. Jadi orang sibuk bagi permen. Itu kejadian di sini, di Cawang sini. Saya merasakan itu. Aduh ya. Di Pancoran juga tuh, di Pancoran. Dia ada kajian di satu masjid situ. Masjid apa? Bidakara ya. Jadi ngomong deh. Iya, bagi-bagi permen. Saya tegur, jangan begitu. Firman Allah sedang dibacakan, Anda nggak muliakan. Jangan muliakan saya deh, nggak apa-apa. Tapi firman Allah dibacakan ini. Hadis dibacakan. Masa Anda sibuk makan, minum, bagi-bagi permen? Nah, ustadznya kan bingung. Ngomong sama siapa ini? Nggak memperhatikan. Nah, itu nggak boleh. Nanti adab ini tidak dilakukan ya dengan benar. Nanti ilmunya nggak nempel. Setelah ngaji itu hambar begitu saja. Paham nggak? Ya paham sih. Tapi untuk mengamalkan susah. Kadang-kadang pun tidak paham juga. Nah, harus fokus, konsentrasi, serius ya. Nah, menjulurkan kaki. Nah, ini nih. Menjulurkan kaki. Ibu-ibu langsung narik kakinya. Begitu saya ngomong menjulurkan kaki, langsung narik kakinya. Langsung di gua gini. Padahal dari tadi selonjoran terus. Ya, menjulurkan kaki terus. Begitu saya ngomong langsung kan ditarik. Lucu ya. Berasa dia tuh, oh kayaknya saya nih. Enggak, saya enggak nyinggung, cuma nyindir doang. Boleh Bapak Ibu, boleh menjulurkan kaki boleh, karena kita capek kan. Sekali waktu maju ke depan, setelah itu balikin lagi. Ini enggak, dari awal sampai akhir menjulurkan. Istiqomah dia. Istiqomah menjulurkan kaki. Tua juga enggak, masih muda. Iya, kalau sudah tua ya wajar lah, bisa dimaklumi ya. Nyandar juga bisa dimaklumi, dan julurkan kaki sebentar, tarik lagi. Karena kalau selamanya julurkan kaki dari awal sampai akhir itu kurang sopan ya, karena kita sedang mendengarkan firman Allah nih,
Nah ya, firman Allah yang dibaca, itulah yang kita sedang inginkan apa? Untuk dimuliakan. Kemudian sibuk dengan gerak sana gerak sini, noleh sana noleh sini ya, datang hanya untuk berdagang dan lain-lain. Khusus yang nomor 5 ini saya sebutkan isinya ya. Yang keenam, kenapa hilang adab, hilangnya keberkahan? Karena tidak mengamalkan ilmu. Yang ketujuh, karena tidak mau menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Yang kedelapan, kenapa hilang keberkahan? Karena tidak bersyukur kepada Allah. Yang kesembilan, karena durhaka kepada kedua orang tua. Yang kesepuluh, memutuskan tali silaturahim. Yang kesebelas, sebab hilangnya keberkahan, jarang berdoa kepada Allah. Yang ke-12, banyak berbuat dosa dan maksiat. Yang ke-13, tidak beristighfar dan bertaubat, jarang dia beristighfar dan bertaubat. Yang ke-14, bakhil, kedekut, koret, medit, kikir ya, enggan untuk berinfak, akhirnya hilang keberkahan hartanya. Yang ke-15, rakus, serakah ya, tamak, dan selalu mengejar dunia saja yang dipikirkan. Nah inilah kurang lebih yang saya ketahui 15 ya, kenapa ilmu barangkali enggak berkah, atau mungkin umur kita, waktu kita enggak berkah ya. Bu, Bapak, coba dengarkan nih, kalau kita nih berkah hidup kita selama di dunia, maka sampai hari ini kita termasuk orang yang pelit. Itu berkahnya hidup kita, karena sampai hari ini kita termasuk orang yang sangat pelit dengan waktu. Itu berhasil berarti, berkah ilmu kita, berkah hidup kita. Pelit dengan waktu, dia nggak mau menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, apalagi di bulan Ramadan. Wah, makin nggak mau dia, ngobrol panjang lebar, nggak ada jelas kemana pembicaraan, ya nongkrong di mana, di kafe lama-lama, udah selesai nih satu kopi, nambah lagi kopi berikutnya, ya nunggu apa ini, bicara apa, hadis, Quran, nggak ada, dunia yang bermanfaat juga nggak ada. Nah, ini dia makin pelit dengan waktu. Kenapa? Karena dia sadar bahwa hidup di dunia sebentar, singkat, sementara, dan tidak lama. Maka dia tidak mau menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, apalagi yang makruh, syubhat, atau yang haram sekalipun dia tinggalkan semuanya. Berarti ilmunya, hidupnya berkah. Bisa begitu? Iya, itu kan orang bertakwa yang seperti itu ya. Dia semakin pelit, bukan pelit dengan harta, pelit dengan waktu. Ya, baik. Kita balik lagi ya ke pembahasan ini, kan cuma tambahan saja ya. Jadi rasa malu tadi, malu yang sebenar-benarnya yang Rasul sebutkan di hadis. Dan kemudian yang terakhir, kita sebelum buka sesi tanya jawab, saya akan sampaikan lagi tambahan sedikit. Malu itu ada dua jenis. Malu itu ada dua jenis. Pertama, malu yang merupakan tabiat atau watak bawaan dari kecil. Memang orangnya pemalu, ya, seperti gadis di pinggir, ya, orangnya pemalu. Meskipun dia laki-laki, tapi seperti perempuan, rasa malunya tuh tinggi. Tapi kadang-kadang perempuan juga tidak punya rasa malu, ya, lebih bagus laki-laki kadang-kadang. Jadi malu yang merupakan tabiat dan watak bawaan. Dan ini malu seperti ini akhlak yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan, pasti kebaikan, pasti kebaikan. Ya. Jadi watak dia termasuk orang yang malu dari kecil. Tabiat dia, watak dia, perangai dia, kepribadian dia, orang yang malu. Seperti orang yang sabar ya. Memang dia itu orang sabar dari dulu, dari kecil dia orang yang sabar. Sampai besar dia termasuk orang yang sabar. Ya. Bukan orang yang emosional, mudah marah, mudah tersinggung, enggak, memang dia orang yang sabar. Dari kecil seperti itu, memang Allah berikan dia sifat sabar dari kecil sejak lahir. Nah, begitu juga dengan malu. Itu merupakan karunia dari Allah kepada seorang hamba. Yang kedua, jenis kedua, malu yang timbulnya rasa malu ini semakin lebih baik karena adanya usaha. Diusahakan oleh dia sehingga dia punya rasa sabar, punya rasa malu, punya rasa takut, dan seterusnya. Ada usaha ikhtiar sehingga Allah pun akhirnya memberikan kepadanya sesuatu kebaikan. Malu yang didapat dengan cara usaha. Ya, bagaimana caranya? Usaha untuk bisa mendapatkan rasa malu ini, ya diantaranya dia berilmu. Di antara berilmu, dengan ilmu punya tumbuh rasa takut menumbuhkan rasa malu.
Ada seperti sabar juga kan. Ada orang ya suka marah-marah, dikit-dikit marah, tapi lama-lama jadi sabar dia. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, wa may tasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk menjadi orang yang bersabar, dia berusaha, ikhtiar, maka akhirnya Allah jadikan dia mampu jadi orang yang sabar. Ikhtiar dia ada ternyata. Meskipun awalnya nih tabiatnya tabiat orang yang mudah tersinggung, dikit-dikit marah, tapi lama-lama berubah. Kenapa? Karena dia semakin mendekati agama, semakin dekat kepada Allah. Dengan ilmu yang semakin banyak, hati semakin lembutnya hati, bersihnya hati, takwanya hati, menjadikan yang awalnya dikit-dikit marah, lama-lama jadi orang yang sabar. Marah dibutuhkan sewaktu-waktu saja, tapi bukan marah-marah terus, pagi, siang, sore, malam, istiqomah gitu loh. Dikit-dikit marah, terutama ibu-ibu ketika di akhir bulan. Gampang sensitif untuk marah ya. Ibu-ibu tempat lain. Kalau di sini sih kayaknya di akhir-akhir bulan, karena uang yang suami kasih kepada istrinya itu semakin berkurang. Begitu di awal bulan, Masya Allah nggak pernah marah, baik banget, Masya Allah, lembut ngomongnya. Coba tanggal 20 ke atas, piring terbang, gelas terbang, mungkin begitu ya. Karena ada uang abang disayang, tidak ada uang abang pun dimusnahkan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal suami itu udah baik banget loh, per bulan dikasih 50 juta, baik banget sebetulnya. Amin dong. Duit aja amin. Duit cepet banget, kenceng banget aminnya. Iya, subhanallah. Tapi ya, ini jadi malu ada dua. Malu karena tabiat dan watak bawaan dari kecil, dan kedua malu yang timbul karena adanya usaha. Sama seperti sabar, dulunya orang nggak sabar jadi sabar ya. Itu semuanya bisa berubah dengan izin Allah. Yang penting kitanya ada nggak usaha. Memang kita tahu diri kan, wah kayaknya saya kurang di sini. Usaha dulu, doa, usaha, ikhtiar, berilmu, kita amalkan dengan benar. Pasti Allah jadikan kita mampu berubah, akhlak jadi baik. Yang awalnya sombong tidak sombong, yang awalnya ria jadinya ikhlas ya, yang awalnya begini jadi berubah semua dengan izin Allah. Karena Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi seseorang sampai orang itu mau merubah dirinya sendiri. Mau nggak dia? Ada keinginan nggak? Ada usaha nggak? Ada ikhtiar, ada doa dan tawakal. Jangan lupa duit. Apa duit? Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Bukan piti, bukan fulus. Taib ya, sudah jam 9, berarti sudah 1,5 jam nih kita bicara. Insya Allah kita buka sekarang sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan. Depan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Ustadz penjelasan tentang dunia dan akhirat gitu Pak. Apakah memang terpisah gitu maksudnya dalam pemikiran kita? Sebab kalau kita memang mengerjakan aspek dunia, tapi kalau niatnya ujungnya ke akhirat, bagaimana kalau seperti itu? Jadi suatu yang kontras atau suatu yang memang berkaitan gitu. Katanya ada orang sekuler itu memisahkan dunia akhirat, tapi pemahaman agama adalah kita menjadi dunia pun untuk akhirat sebenarnya. Demikian, terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih ya, barakallahu fiik. Sekali lagi, Allah tidak melarang kita untuk memiliki dan menikmati dunia. Cuma jangan masukkan dunia di hati, artinya jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Ya, tujuan obsesi yang terbesar dan tertinggi. Tapi ketika kita berusaha untuk mencari dunia karena kita sedang hidup di dunia, ya memang wajib, apalagi suami mencari nafkah kan wajib, mencari dunia untuk kebutuhan istrinya, anak-anaknya, dan itu termasuk ibadah.
Kalau dia niatkan karena Allah mencari nafkah untuk keluarganya, ya. Dan Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Nah, ini kuncinya di situ. Ya. Allah mengatakan, "Carilah kenikmatan akhirat, keselamatan yang ada di sana, kebahagiaan ada di sana dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Cari akhirat dulu, tapi kamu jangan lupakan nasib kamu di dunia." Nasib kamu di dunia jangan kamu lupakan, karena kamu sedang hidup di dunia. Jangan menjadi orang minta-minta sana sini, minta-minta, pengemis, fakir miskin. Cari akhirat dengan karunia yang Allah berikan kepadamu, tapi jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Karena sedang hidup di dunia, ya kita kejar dunia, berbagai macam sisi yang ada sesuai ilmu yang kita miliki, ya. Apalagi pencari nafkah memang menjadi kewajiban bagi seorang suami. Tapi di sini Allah katakan jangan sampai tertipu, terperdaya, terlena. Makanya Allah ulang-ulang begitu, karena kebanyakan umumnya manusia seperti itu. Padahal mati itu pasti. Tapi kita lupa lagi, lalai lagi, lengah lagi, ya. Jadi Islam tidak mengharamkan kita untuk menikmati atau mencari dunia, ya. Tetapi yang dilarang itu kalau menjadikan dunia segala-galanya, ya, segala-galanya dunia, tujuannya dunia. Akhirnya mereka menghalalkan segala macam cara. Yang penting buat dunia, nggak ada buat akhiratnya. Padahal akhirat itu yang selama-lamanya. Nah, itu yang terlarang. Jadi kita silakan saja berkreasi, melakukan inovasi, ya. Melakukan berbagai macam modifikasi atau apa namanya untuk dunia ini, silahkan saja yang berkaitan dengan dunia kita. Tapi untuk agama jangan, karena agama sudah harga pas, sudah sempurna masalahnya. Jangan ditambah-tambah dan jangan dikurangi, karena Allah yang maha sempurna yang mengatakan Islam sudah sempurna, ya, seperti itu. Tapi kalau masalah dunia silahkan saja kita melakukan terobosan ini, ilmu ini, pengetahuan ini. Yang penting semua yang kita lakukan itu karena Allah. Karena Allah mengatakan kepada kita, yang kita mesti miliki konsep seperti ini, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah, karena Allah dan demi Allah, bukan karena dunia. Nah, itu konsep kita sebagai seorang muslim. Apapun yang kita ucapkan, diam kita, bicara kita, gerak kita, ya, apapun terlintas di hati, semuanya karena Allah, sehingga semua itu bernilai ibadah. Nah, barangkali itu, Pak. Barangkali saya minta info, siapa Bapak dan Ibu yang tahu ayat yang saya bacakan tadi? Carilah kenikmatan akhirat, tapi kamu jangan lupakan nasibmu di dunia. Ya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Silakan Bu. Akhwat lagi. Mana ikhwan ini? Ikhwannya kami tawaduk Pak Ustaz. Kami takut riya Pak Ustaz. Alhamdulillah, ya. Surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat ke-77. Ya, surah 28 ayat ke-77. Konsepnya carilah akhirat, kata Allah, akhirat nomor satu ini, dengan dunia nomor satu. Karena sepanjang apapun usia kita, 70, 80 sampai 150, tapi tetaplah tidak selama-lamanya. Dibandingkan akhirat, jauh kekal abadi selama-lamanya. Dibandingkan alam kubur saja udah lebih lama dibandingkan dunia ini. Apalagi kehidupan nanti setelah terjadinya hari kiamat, apalagi ketika di surga nanti, ya. Al-Imam An-Nawawi wafat ketika usia 45 tahun. 45 usianya meninggal. Tapi karyanya begitu banyak kan, rahimahullah. Dan saat ini beliau sedang berada di alam kubur. Sudah berapa lama? 800 tahun. Sampai hari ini 800 tahun. Banyakkan mana usia di alam kubur sama di dunianya? Di dunia 45, di alam kubur sampai hari ini sudah 8 abad. Al-Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia ketika berusia 54 tahun. Tapi sampai hari ini beliau hidup di alam kubur sudah 1200 tahun. Jauh kan perbandingannya, baru alam kubur nih. Belum kehidupan setelahnya, belum lagi di sorga, apalagi di neraka, na'udzubillah, bagi orang kafir selama-lamanya. Berarti dunia itu enggak seberapa dibandingkan kehidupan akhirat, ya. Taib. Silakan Pak, pakai mic ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu sebentar lagi kita akan melaksanakan Syamu Ramadan. Ya. Nah, di sini saya menemukan ada kakak beradik yang saling bermusuhan, dendam dan saling gengsi, tidak mau memaafkan atau minta maaf. Nah, bagaimana caranya kita memberikan nasihat kepada mereka, walaupun telah pernah saya bacakan ancaman Allah terhadap mereka bagi yang memutuskan silaturahim. Mengenai hadisnya bahwa orang memutuskan silaturahim akan masuk neraka. Nah, bagaimana caranya Pak Ustadz supaya kita bisa memberi nasihat dan dapat diterima oleh mereka? Kakak beradik nih Pak, Pak Ustadz. Iya, baik. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bermusuhan kakak beradik berarti mereka memutuskan tali silaturahim. Dan kata Nabi SAW, ada 3 dosa yang akan disegerakan hukumannya, balasannya di dunia sebelum orang itu mati. Disegerakan. Dosa-dosa yang lain bisa jadi disegerakan atau mungkin sekalian aja nanti di alam kubur. Tapi ada 3 dosa yang akan disegerakan balasannya cash, tunai, kontan di dunia. 3. Pertama zalim, kedua durhaka sama orang tua, ketiga memutuskan tali silaturahim. Cash itu, mungkin hari itu, mungkin besok, mungkin lusa, intinya sebelum mati dia belum bertaubat. Ya. Jadi langkah pertama Pak, untuk memperbaiki, ada 2 orang bersaudara yang ternyata ya saling bermusuhan, saling tidak tegur sapa, diputuskan tali silaturahim. Bagaimana cara kita memperbaiki mereka? Ya tentu yang pertama adalah dengan doa. Kita doakan mereka kepada Allah. Mana tahu dengan doa kita Allah izinkan, Allah berikan taufik dan hidayah. Langkah ini barangkali yang asing, mohon maaf ya, kita hanya mengandalkan barangkali lisan kita atau tulisan kita. Padahal doa itu biasanya lebih berat pengaruhnya untuk orang yang kita doakan. Terlebih-lebih ketika kita tidak punya penghalang untuk terkabulnya doa. Dan bahkan Rasul mengatakan kalau kita mendoakan orang lain, yang orang lain itu nggak tahu kalau kita mendoakannya, maka malaikat pun akan mendoakan kita sebagaimana doa kita untuk orang lain. Malaikat mendoakan kita juga, karena kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia. Ya, doa itu senjatanya orang-orang beriman. Maka mungkin langkah pertama kita doakan kedua kakak beradik ini ya, supaya mereka itu baikan lagi ya, mereka menjadi orang yang baik dan seterusnya. Langkah kedua adalah kita nasihati, kita dakwahi, kita perbaiki dengan lisan dan tulisan. Lisan kita sampaikan ya ikhtiar ya. Yang menentukan semuanya Allah, dia menggerakkan hati. Kita hanya sebab saja. Kita sampaikan dengan lisan sekali, 2 kali, dengan tulisan juga, kasih artikelnya, kasih bukunya, bagaimana ancaman-ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu banyak sekali tuh. Ayatnya ini, hadisnya ini, atau mungkin sampaikan dengan lisan. Dan ini dilakukan mungkin tidak bisa sekali. Untuk merubah orang itu kadang-kadang kita butuhnya berkali-kali. Kadang-kadang sampai 5 tahun pun nggak berubah juga. Ya sudah gimana? Sampaikan lagi. Karena kita kesian, dia saudara kita sendiri, dia teman kita sendiri, ya. Ya, jadi maksud saya doa atau nasihat dengan lisan dan tulisan tadi, ada orang yang langsung berubah hari itu juga. Ada yang berubah besoknya, ada yang berubah bulan depan, ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun nggak berubah-berubah. Jadi gimana? Ya terus aja lakukan, namanya dakwah kan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ada Nabi yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat cuma punya 5 pengikut, 4, 3, 2, 1. Ada Nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Bayangkan loh, Nabi ini nggak punya pengikut sama sekali. Pada puluhan tahun dia berdakwah, pagi, siang, sore, malam, nggak punya pengikut. Tapi Allah tugaskan dia berdakwah, dakwah saja. Masalah nanti orang siapa mau menerima dakwahmu urusan Allah. Allah yang mengetuk pintu hati dia. Pokoknya tugas kamu dakwah, sampaikan saja. Kalau kamu nggak berdakwah, kamu berdosa. Masalah orang menerima nggak menerima itu bukan urusan kamu, karena hidayah dari Allah. Nah gitu maksud saya. Jadi Nabi sekelas level Nabi saja nggak bisa mendapatkan pengikut, 1 saja pengikutnya. Kalau kita kan banyak nih di masjid ini, berapa banyak yang ngaji kan? Tempat lain juga berapa banyak yang hadir. Itu Nabi loh, 1 aja nggak dapet. Ujian itu luar biasa, tapi Allah perintahkan dia untuk tetap berdakwah sampai dia mati. Itu tugas dia, berdakwah, bukan memberikan hidayah. Adapun hidayah dari Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW ingin memberikan hidayah
ya, mungkin dengan sebab beliau kepada pamannya Abu Thalib. Orang yang paling beliau cinta itu pamannya Abu Thalib yang banyak membantu beliau dalam dakwah di awal-awal Islam. Tapi nggak bisa juga sampai mati, nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak mau Abu Thalib. Kurang apa Rasulullah nih? Maksud saya kita kasih gambaran begini bahwa Rasul aja nggak bisa, nabi-nabi juga nggak bisa, apalagi kita gitu loh. Berarti kita nih jangan sampai berhenti, terus saja tugas kita adalah sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah lebih mengetahui siapa yang mau untuk menerima hidayah. Surah apa itu? Ini hadiah masih banyak masalahnya. Surah apa? Jangan sampai akhwat lagi nih. Ayo dek. Al-Qasas ayat ke-56. Ternyata benar. Alhamdulillah. Ya, ke depan ya. Barakallahu fiik. Ya. Al-Qasas ayat ke-56 ya. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai sekalipun, tapi Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah lebih mengetahui siapa orang yang mau. Karena enggak semua orang mau untuk mendapatkan hidayah. Ya, jadi kepada orang yang bersengketa tadi, mereka bermusuhan, tidak teguran ya, putuskan tali silaturahim, doakan terus, dan nasihati, dakwahi terus menerus, amar ma'ruf nahi mungkar, berikan artikel, berikan buku barangkali. Nah, langkah ketiga, ajak dia untuk taklim. Mungkin dengan kita nggak mempan, bisa jadi Allah berikan hidayah kepada dia ketika dia mendengarkan kajian, terbuka pintu hatinya, tumbuh rasa takut kepada Allah, dan nasihat ustadz masuk ke dalam hatinya dengan izin Allah. Kan kita nggak tahu dari sisi mana ya orang itu berubah. Ya, apakah mungkin dengan sebab kita, mungkin juga dengan sebab orang lain. Nah begitu, jadi ajak dia kajian atau minta tolong orang lain yang menasehatinya. Barangkali kita nggak dianggap oleh dia, minta tolong orang lain ya, supaya dengan demikian dia bisa berubah. Tapi teruslah langkah ini, jangan mundur dalam rangka memperbaiki dua orang yang sedang memutuskan tali silaturahim. Kesian, karena dosanya dosa besar ini. Begitu banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran ya tentang dosa orang yang memutuskan tali silaturahim, bahkan bisa hidupnya nggak barokah. Tuh tadi kita barusan bahas kan sebab-sebab hilangnya keberkahan karena dia memutuskan tali silaturahim. Orang-orang terdekatnya yang punya ikatan darah, mahramnya juga ya, bahkan bukan saudara kandung Pak, anak dan orang tua juga memutuskan tali silaturahim juga ada. Tuh dekat rumah saya tuh, tetangga saya 5 tahun lebaran nggak datang, anaknya nggak datang, pada rumah dia dengan rumah bapaknya deket. Yang ngomong bapaknya ngomong ke saya di masjid, anak saya Pak Ustadz udah 5 tahun nggak datang ke rumah saya. Rumahnya di mana Pak? Tuh rumahnya, anak perempuan nomor 4. Bayangkan anak perempuan nomor 4 ini nggak mau datang, marah besar sama bapaknya. Anak yang lain paling tidak datang lah setahun sekali ya, tapi yang nomor 4 ini nggak mau datang, dia marah gitu, nggak suka sama bapaknya. Kan nggak boleh. Sejelek-jeleknya bapaknya juga kan bapak kamu ya, lebaran pun nggak datang, nggak mau tanya gimana kabar segala macam. Saya tanya bapak salahnya apa, saya juga bingung Pak Ustaz, salah saya apa, karena dia pun tidak menyampaikan ke saya. Saya harus kan sampaikan, mungkin saya salah, saya minta maaf, saya juga nggak tahu, tapi dia memutuskan tali silaturahim sudah 5 tahun loh, nggak berkah hidupnya itu, orang tua lagi. Ya Allah, yang membelikan rumah dia bapaknya. Rumah dia tuh pembelian dari bapaknya, dan dia kan anak, dari kecil siapa yang memberikan nafkah? Bapaknya juga, sampai dia nikah bapaknya juga yang membiayai. Ya mungkin ada salah ini dan itu, barangkali ada, wajar lah, namanya orang tua kan. Mana ada orang tua jadi malaikat dan bidadari sorga ya. Orang tua kan manusia, pasti punya plus dan minus ya. Maka sudahlah, maafkan semua kesalahan orang tua ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, karena jasa mereka, pengorbanan mereka, capek, letih, lelah mereka selama di dunia nggak bisa dibayar dengan apapun. Luar biasa ya.
Taib. Jadi seperti itu barangkali Pak ya, langkah-langkahnya mungkin ya kita doakan terus, kasih dakwah, nasihat dengan lisan dan tulisan, atau mungkin kita apa tadi? Kita ajak dia ke majelis ilmu ya, atau kita minta ustadz atau orang yang dia segani barangkali untuk menasehatinya. Bisa jadi dengan orang lain dia bisa berubah. Atau langkah terakhir nih, mungkin ada teman yang bisa mempengaruhinya. Ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tergantung kepada agama teman dekatnya. Maka lihat dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia berteman? Karena agamanya itu tergantung kepada agama teman dekatnya. Mungkin dengan teman dekatnya ternyata dia bisa berubah. Orang tua ngomong setiap hari enggak berubah-berubah, tapi begitu temannya ngomong langsung berubah. Ada enggak begitu? Teman ternyata menjadikan dengan izin Allah berubah tuh orang. Orang tuanya sudah berusaha sekian lama nggak berubah-ubah juga anaknya. Mana tahu mungkin ya temannya nanti yang menasehati ternyata dia sadar kembali. Ya wallahu alam. Intinya apa? Tumbuhkan rasa takut, tetap rasa takut tertumbuhkan kepadanya, semakin takut sehingga dia meninggalkan dosa itu, dan lembutkan hatinya dengan nasihat, dengan dengan kita ajak juga mungkin ke kajian, itu melembutkan hati, dan kita ajak dia untuk ziarah kubur, itu juga bisa melembutkan hati. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh iya. Ustadz, ada yang bertanya online, apakah diwajibkan jika mendapat ilmu harus diajarkan kembali kepada orang lain? Bagaimana kalau ilmunya belum cukup dan takut kalau ditanya tidak bisa jawab? Iya, salah satu cara agar kita berkah ilmunya adalah kita sampaikan lagi ke orang lain dengan lisan dan tulisan supaya barokah ilmu kita bertambah-tambah jadi baik. Ya, tentunya kita sampaikan sesuai kemampuan kita. Ilmu yang sudah kita pahami, ilmu yang tidak kita ketahui jangan disebarkan. Jangan didakwahkan. Ilmu yang sudah kita ketahui, kita pahami, kita pelajari, nah itu kita sampaikan kembali ya. Supaya apa? Supaya kita punya kontribusi amar ma'ruf nahi mungkar, minimal paling tidak ke keluarga kita sendiri. Seperti ibu-ibu di sini kan, dapat ilmu hari ini nih, ada catatannya, suami nggak ikut nih, anak nggak ikut. Nah nanti di rumah ibu sampaikan, Mas, Allah berfirman. Iya, kata suami, aku lapar nih belum makan. Sebentar, Rasulullah bersabda. Ya, sampaikan ke anak ya. Ini bukan kewajiban, tapi kan kita ingin kewajiban, maksudnya kewajiban yang harus semua ilmu kita miliki ini kita sampaikan ke orang lain enggak. Tapi kan kita ingin orang lain mendapatkan kebaikan. Kita ingin mereka menjadi lebih baik, maka kita berikan kontribusinya. Barangkali dengan sebab kita dia menjadi lebih baik. Ya. Sampaikan kepada orang-orang tertentu yang barangkali dekat dengan kita ya, khususnya keluarga kita. Sampaikan, nanti insya Allah ilmu kita akan barokah, kita lebih mudah ingat karena kita menyampaikan. Kita pun semakin termotivasi untuk mengamalkan karena kita menyampaikan, kita tahu konsekuensinya. Berani ngomong harus mengamalkan. Kalau cuma ngomong doang tidak mengamalkan, resikonya ada, dosa semakin besar. Nah itulah, jadi kita kalau menyampaikan itu apa, kita semakin ingat sama ilmunya, kemudian kita juga semakin termotivasi untuk mengamalkan, dan kita pun semakin tumbuh rasa takut untuk meninggalkan kewajiban yang Allah sampaikan kepada kita. Ya, jadi sampaikan itu maksudnya sesuai kemampuan. Bukankah Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti apa? Jaga dengan cara apa? Ya kita sampaikan ilmu itu yang sudah kita ketahui saja, ya sampaikan dengan lisan kita, dan kita contohkan juga dengan amal kita ya, sehingga orang lain khususnya keluarga tadi akan semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik. Pak Ustadz, saya sering bersedekah secara diam-diam dari gaji suami yang beliau berikan. Suami ngasih gaji ke istrinya, lalu si istri ini bersedekah secara diam-diam. Tidak semua sedekah yang saya beritahu kepada suami, hanya beberapa saja. Karena suami agak sedikit pelit Ustadz, jadi saya agak takut kalau menyampaikan semuanya. Apakah sedekah saya itu diterima Ustadz? Suaminya ada di sini Bu? Iya, ibu secara diam-diam dari gaji suami
suami memberikan gajinya, tolong harus jelas ya, ibu bersedekah tadi baik, tapi bisa jadi dosa. Harus jelas dari awal, akadnya bagaimana. Suami memberikan gajinya, ngomongnya gimana? Ini gaji pakai untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kalau ada sisa, buat kamu. Kalau ada sisa, harus jelas dari awal nih. Ibu jangan ambil-ambilnya sedekah sana, sedekah sini. Lah buat di rumah aja masih kekurangan. Di rumah cuma 20 juta, bukan kekurangan. Habisnya cuma 5 juta, ibu untung 15 juta. Iya, jadi tolong tanya sama suami, Mas, buat aku mana? Buat pribadi. Ini kan buat kebutuhan rumah tangga. Kata suami, ini contoh pertama ya. Kalau ada lebih, sisanya buat kamu. Kalau sisanya buat istri, berarti kalau ada sisa nih, misal sisanya 20 juta, misal sisanya. Betul nggak Bu segitu Bu? Sisanya misalnya 2 juta atau 1 juta atau 500.000 misalnya. Nah itu berarti uang ibu halal dan ibu boleh sedekahkan tanpa diinformasikan ke suami pun nggak masalah karena sudah ada pembicaraan dari awal kalau ada sisa. Tapi ibu pun jangan pelit, berusaha memperbesar sisa sehingga suami disuruh saum Daud terus. Suami sama anak kering kerontang Pak, kurus banget. Kenapa? Saum Daud terus. Karena si ibu ini ingin mendapatkan sisa yang lebih banyak. Saum, kangkung, bayam, tahu, tempe, saum. Akhir sisanya banyak, 20 juta berhasil dikumpulkan. Ya, suami ngasih 10 juta per bulan, habisnya 1 juta, 9 juta untung buat istri. Nah, itu nggak boleh ya. Ya, jadi itu yang cara pertama Bu, ingat ya. Cara pertama bicarakan dulu berapa yang buat istrinya. Ada sisanya berapa terserah, pokoknya sisa. Nah, berarti buat istri dan istri boleh untuk bersedekah tanpa sepengetahuan suami. Karena itu uang dia. Yang kedua, caranya dipisah dulu dari awal. Ini uang nafkah kebutuhan kita hidup sehari-hari, ini buat kamu. Nah, jelaskan terpisah. Ini nafkah 10 juta, buat kamu 2 juta. Misalnya begitu. Nah, 2 juta ini buat kamu, buat istri. Maka dengan 2 juta ini ibu bebas. Mau ngasih orang tua, mau bersedekah, infak segala macam silakan. Karena itu sudah haknya ibu. Untuk kebutuhan sehari-hari sudah ada uang yang lain. Enakan yang mana nih? Yang pertama, yang kedua? Hah? Sisa kalau ada. Kan belum jelas nih. Sisa kalau ada. Kalau nggak ada, gigi jari. Ya. Tapi yang kedua kan jelas, ini 10 juta buat kamu, buat kebutuhan rumah tangga gitu ya, 10 juta, ini andai kata 10 juta. Adapun buat kamu ini juga sama 10 juta juga. Wah, Masya Allah, takbir langsung, Allahu Akbar. Ya, dikasih 10 juta takbir, merdeka. Begitu dikasih 100.000, ya masih terjajah. Belum merdeka. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga paling bagus ini kayaknya. Yang ketiga, kata suami, kamu butuh apapun buat kebutuhan rumah tangga dan untuk kamu juga, silakan ambil di lemari. Ambil, diserok. Karena uangnya kebanyakan di lemari, pakai serok itu tuh, pasir tuh, serok pasir. Skop, pakai skop ya. Masya Allah. Ngambil bukan pakai tangan lagi, pakai skop itu. Nah, itu kan enak lagi kan? Berapapun silakan, karena suaminya percaya, istrinya memang jujur, solehah, amanah. Wah, luar biasa. Berapa saja ambil buat rumah tangga dan buat kamu. Suami nggak hitung-hitungan di situ. Kenapa? Karena dia percaya. Dan kira-kira ibu pilih yang mana, Bu? 1, 2, 3? Pilih yang 3. Iya, silakan ambil di lemari. Buat kebutuhan rumah tangga dan buat kamu. Begitu buka lemarinya, isinya kosong. Kena juga. Nah, rasain di prank sama suaminya. Pilih itu nomor 3. Tapi nggak mungkin begitulah ya. Karena suami ibu kan soleh semua ya. Alhamdulillah. Satu pun nggak ada yang soleha. Nah, jadi begitu maksud saya. Bicarakan dari awal. Pilihan pertama, kedua atau ketiga itu di awal apa? Di awal setelah pernikahan ada pembicaraan komunikasi. Mas, maunya kamu gimana ya, apa yang mesti saya lakukan, yang kamu sukai seperti apa. Itu awal-awal pernikahan pengantin baru, ngomong dulu seperti apa supaya tidak salah nanti ke depannya ya, seperti itu.
Jadi suami bertanya sama istri apa yang mesti dia kerjakan, yang dia senangi. Ya selama tidak menyelisihi syariat nggak masalah. Saya maunya begini, mas saya sukanya begini, saya nggak suka begini. Ya jelaskan dari awal. Apalagi mereka nggak pacaran, kan nggak tahu itu maunya seperti apa. Ya istri juga bertanya sama suami, suami pun bertanya sama istri di awal-awal ini yang terbaik ya, idealnya seperti itu. Dan kalau sudah ketahuan yang senangnya seperti apa, nggak sukanya seperti apa, insya Allah kedepannya nanti semakin banyak titik temunya mereka. Yang pacaran pun belum tentu akan terus istiqomah rumah tangganya. 9 tahun pacaran, 3 bulan cerai. Ya, jadi intinya apa? Semakin dekat ke agama, insya Allah semakin banyak titik temunya. Kebahagiaan akan mereka raih. Karena ibadah nikahnya karena Allah. Kalau nikahnya karena Allah, pasti dia akan berusaha untuk menjadi lebih baik dalam pandangan Allah. Maka dia akan mendapatkan rumah tangga yang berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, seperti itu. Ada Cukup? satu pertanyaan lagi Ustaz Afan? Boleh? Setengah 10 ya, 2 jam ya. Yang capek yang ngomong apa yang dengar sih? Hah? Kalau saya sih mau aja Pak, cuman saya khawatir Bapak Ibu pengen pulang ini karena ingin mengkhatamkan kembali Quran. Ya kan? Mengkhatamkan, jadi belum masuk Ramadan saja sudah mengkhatamkan ya. Tinggal 3 surat lagi yang belum, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tinggal 3 surat lagi yang belum, silakan Bu. Ya. Ustadz, bagaimana kalau laki-laki tidak mau disuruh sholat ke masjid dan tidak mau mencari ilmu, lebih sukanya tidur dan tidak peduli dengan orang lain? Laki-laki, dia suami apa anak tuh? Suami. Yang mana Sini orangnya? nggak disebutin Ustaz. Oh ya, laki-laki nggak mau sholat berjamaah di masjid, malas-malas ibadah, maunya tidur, makan tidur gitu ya. Ya nggak disebutkan ini suami apa anak. Ya intinya kita kembali kepada tadi yang saya katakan ya. Pertama apa? Doakan si suami, kemudian ya nasihati, atau si anak misalnya juga laki-laki ya, nggak mau datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Mungkin doakan, nasihati, dakwahi. Dan itu nggak bisa sekali, bisa jadi 10 kali baru dia berubah. Bisa jadi sudah 1000 kali baru dia berubah. Ya karena gimana? Hidayah bukan milik kita. Ya, yang ketiga apa tadi? Setelah doa dan nasihati, dakwahi, sebagaimana tadi saya sampaikan, ikut kajian. Kalau kita nggak ngaji seperti ini, nggak datang ke kajian, lihat aja iman kita turun. Yang udah ngaji aja masih turun, yang ngaji aja masih belepotan, ustadznya juga demikian, apalagi yang nggak ngaji. Iya, datang itu. Nomor 3, ajak dia taklim, ajak taklim, minimal paling tidak seminggu sekali. Jangan ibu-ibu terus yang ngaji. Ibu-ibu kepengen suaminya rajin ke masjid, ya, beribadah di masjid subuh sampai isya, begini banyak perubahan. Tapi ternyata nggak diajak-ajak ngaji. Istrinya masya Allah luar biasa, ngajinya 8 hari selama seminggu. Tiap hari ada di mana. Ya mohon maaf nih, jangan tersinggung ya. Tapi ini benar kan, bahwa ada kasus yang seperti itu, yang suaminya rajin ngaji, istrinya nggak ngaji, atau istrinya ngaji, suami nggak ngaji. Sabtu Ahad nggak nongol, nggak ada di mana-mana dia. Sebulan nggak ngaji juga. Lihat aja, perubahan itu akan terjadi. Iman kita ini kan mudah sekali diganggu sama syaitan. Semangat kita beramal juga semakin berkurang. Ketika kita ngaji seperti ini kan kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan dakwah ya. Allah berikan keberkahan di masjid lagi. Ngaji di masjid lagi, malaikat mendoakan kita semua ini. Allah berikan ampunan, Allah berikan keberkahan karena kita ingin mempelajari tentang kalamullah, Al-Quran dan hadis dari Nabi SAW. Semakin kita tinggalkan ngajinya ini, semakin berkurang iman, semakin berkurang rasa takut kepada Allah, semakin berkurang rasa malu kepada Allah. Ya, jadi itu intinya. Si laki-laki tadi yang tidak atau malas berangkat ke masjid pasti bermasalah apa? Hatinya bermasalah, imannya bermasalah. Langkahnya apa? Doakan, nasihati, dakwahi, perbaiki, ajak dia taklim ya. Atau langkah berikutnya apa? Kalau kita nggak berhasil juga, minta temannya yang menasihati, atau mungkin ada ustadznya atau orang yang dia segani yang dia muliakan untuk menasihatinya, atau lembutkan hatinya dengan ajak dia ke kubur untuk ziarah kubur. Barangkali dengan rasa takut ini bisa melembutkan hati, perbaiki ya, baik dia suami maupun anak laki-laki, agar dia bersemangat untuk
beribadah di masjid 5 waktu kalau memang tidak ada uzur. Ini tugas kita bersama ini. Karena kalau ibu-ibu kan di rumah ya, kalau laki-laki nggak boleh, bagi yang sudah balik apalagi mesti ke masjid subuh sampai isya, kecuali ada uzur syar'i, mungkin dia sakit, hujan yang lebat ya, dan ibunya jangan diam saja, dorong anaknya, ayo ke masjid, dorong suaminya harus ke masjid, ingatkan selalu. Karena ini kewajiban bagi setiap laki-laki, dia muslim. Kan Rasul mengatakan kita tuh salatnya di masjid, ya, kecuali tadi saya katakan kalau ada uzur ya, maka sang ibunya atau mungkin saudara kandungnya jangan berhenti untuk terus mengingatkan si laki-laki ini untuk dia selalu beribadah di masjid. Hidayah milik Allah, yang menggerakkan hati hanyalah Allah, tapi Allah akan merubah seseorang dengan sebab. Nah, sebabnya kita lakukan. Mana tahu dengan sebab kita akhirnya dia berubah. Ya, barangkali begitu. Wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.